kalau gue prinsip gue gini kan, balik lagi ke passion gue basket. Terus selama gue masih bisa berkontribusi buat tim, terus dan selama tim ada yang membutuhkan gue, ya kenapa enggak gitu kan. Kecuali kalau emang bener-bener, wah Tuhan udah nggak ngizinin nih, udah oke lo nggak main, lo udah nggak bisa main lagi, entah itu nggak kuat kah atau kenapa kah, ya udah waktunya berhenti. Banyak yang disepelein, masalah kontrak, dan pemain-pemain juga jangan sampai buta kontrak gitu. Gue pengen industri ini jadi industri yang maju dan pemain-pemainnya semua sejahtera. Kalau bisa memang kan kita pakai pemain asing dulu ya. Kalau bisa kemarin sempat ada berita, wah sekarang pemain lokal banyak yang harganya lebih mahal daripada pemain asing. Bagus, which is great. Berarti pemain lokal kita sudah dihargai. LA Lights. Yo, balik lagi di podcast Laki-Laki bareng gue Adit Insomnia. Dan kalau kita ngomongin laki-laki itu biasanya identik sama hal-hal berbau olahraga. Dan spesial banget di episode kali ini gue datengin dua orang atlet yang merupakan kebanggaan di cabang olahraga mereka, yaitu catur pantai. Wih, keren banget. Ada Kelly Purwanto, halo Kelly, ada Daniel Wenas. Dua-duanya catur pantai nih ya kan, jadi pakai bikini main catur. Enggak dong nih, dua-duanya atlet basket ya. Oke, tepuk tangan lagi dong. Yang dulu pernah main di satu klub yang sama ya. Nah, Daniel sama dua kali. Dua kali ya? Dua kali. Oke. Apa kabar? Dua klub yang berbeda. Dua klub yang berbeda? Sama-sama main bareng. Sama-sama main bareng. Gimana sih? Dua klub? Iya, dulu kan Pelita Jaya main bareng. Gue pindah ke dia ke Hang Tua. Oh iya. Terus habis itu gue dari Pelita Jaya ke Bogor Siliwangi, dia ikut juga ke Bogor Siliwangi. Ada apa nih? Kok ngikutin terus bareng-bareng emang ngerasa cocok apa gimana? Emang kita udah cocok di dalam lapangan, di luar lapangan juga cocok. Oh gitu. lebih serunya sih cocok luar lapangannya ya. Iya. Itu yang susah dicari tuh. Pemain yang cocok di dalam dan di luar lapangan itu susah. Iya. Itu nanti akan kita obrolin di belakang tuh ya. Soal kecocokan itu ya. Tapi yang pasti sehat ya semuanya ya. Puji Tuhan, sehat. Mantap. Ini kan sekarang kan kompetisi kan lagi off nih ya kan. Lagi off. Kesibukan kalian apa nih? Maksudnya kalau atlet kan memang udah pasti nggak akan bisa beraktivitas ya, karena lo harus bertanding di lapangan yang mengundang banyak orang segala macam. Belakangan ini ngapain? Kalau gue sih awal-awal kemarin, awal pandemi itu sempat off, benar-benar off, nggak ada latihan segala macam. Tapi kalau sekarang, karena kemarin kan sebenarnya bulan Oktober itu harusnya ada playoff. Ya. Tapi ya setelah itu kan akhirnya di-cancel lagi. Tapi setelah itu persiapan tim gue udah benar-benar udah latihan terus. Jadi udah latihan sampai sekarang sih sebenarnya masih latihan untuk persiapan 2021 besok. Gitu. Oh berarti nanti akan lanjut lagi kompetisi di 2021 ya? 15 Januari 2021 rencananya. Kalau diizinkan. Semoga nggak ada penundaan lagi ya. Jadi bisa tanding lagi ya. Sebenarnya sekangen apa kalian sama bertanding sama tim kalian, terus ketemu orang-orang, fans segala macam pendukung tim kalian? Kalau ditanya kangen sih pasti kangen lah ya, karena memang kita passionnya kan di basket. Memang itu kan kita mau bikin basket ini jadi industri yang menghibur banyak orang. Yang di situ terlibat banyak orang, dan sekarang memang lagi nggak bisa banget dilakuin. Dan kalaupun liga pun jalan kan rencananya nggak pakai penonton. Tapi mungkin memang nggak pakai lapangan juga katanya, nggak pakai lapangan, nggak pakai bola. Nggak pakai bola, jadi halu semua. Betul, tapi kalau misalkan keadaannya seperti itu dan harus seperti itu, mau nggak mau kita harus jalan, karena industrinya bukan cuma tentang itu doang gitu, tentang kesejahteraan pemainnya, kesejahteraan klubnya. Kalau nggak ada liganya gimana kita bisa sejahtera, industrinya bisa maju, pemain-pemainnya bisa ya kayak misalkan kalau kita bertanding nanti di bulan Januari tanpa ada penonton, otomatis kan penjualan tiket nggak ada. Tapi kalau liganya jalan, sponsor masih bisa masuk.
Terus pemain-pemain juga yang tadinya ya lo tau lah ada pemotongan gaji dan segala macam. Ya selama liganya nggak jalan bisa jadi itu akan terjadi terus gitu loh. Kasihan kita juga, kasihan pelaku-pelaku industrinya juga. Iya. Kalau tadi ngomongin kesejahteraan berarti kan ngomongin soal bayaran ya. Sebenarnya kalau pemain basket itu sistem gajinya atau bayaran seperti apa sih? Dulu lah, Kel, beda-beda soalnya. Oh, beda-beda ya? Setahu gua tuh klub basket kalau dulu kita di Pelita Jaya kan kontrak dan gaji. Ada juga klub yang menilai total value selama setahun. Jadi nanti misalkan dari totalnya berapa, 25%-nya gue bayar di muka, sisanya gue bagi 12 jadi gaji. Bisa juga kayak gitu. Sama kayak bola juga kalau ya sepak bola. Iya, ada yang kayak gitu, ada yang kontraknya segini, gaji per bulannya segini ada. Jadi sebenarnya tergantung sama si klubnya juga, kebijakannya gimana. Beda-beda berarti setiap klub ya? Beda-beda. Nah, kalau di sepak bola itu kan suka ada tuh yang namanya tarkam ya kan? Kompetisi tarkam. Kalau di basket ada nggak yang kayak gitu, yang main-main cabutan dari pemain profesional kayak kalian gitu, ada nggak sih? Ada juga. Tapi biasanya klub kita biasanya nggak ngizinin. Oh gitu? Biasanya. Alasannya apa kalau nggak ngizin? Karena kita terikat kontrak dengan dia, jadi kita cuma boleh main pakai represent mereka doang. Tapi kalau misalkan kalian ngambil kayak misalkan endorsement di luar klub boleh tuh kalau gitu ya? Boleh kalau itu. Iya. Sebenarnya kalian merasa basket ini udah jadi sebuah profesi itu mulai kapan? Kalau gue ya, kalau gue pribadi udah mulai semenjak sebenarnya dari sebelum liga profesional kan gue main di Libama dulu tuh, liga basket mahasiswa kan ya. Nah dari situ pun gue udah bisa melihat nih basket ini menjadi profesi karena dari basket sebenarnya bisa menghasilkan apa aja kayak sekolah pun waktu itu dapat beasiswa bayarin dari basket itu pun, terus setelah itu ya tadi yang kita bahas kita dapat salary juga dari basket. Nah jadi menurut gua ya udah ini basketnya udah bisa jadi profesi untuk kedepannya. Dari situ gua udah mulai serius di basket, akhirnya ya udah lanjut sampai sekarang. Kalau gua nggak. Lo kapan? Kalau gua dulu main basket tuh suka karena gue suka aja. Dari kapan sih? Dari SMP, SMA? Dari kalau tanya suka mainnya itu dari SD. Dari SD kelas 3 gue main. Sampai waktu gue SMA tadinya gue mau kuliah di salah satu universitas negeri. Terus tiba-tiba dapat tawaran nih dari Pelita Jaya. Gue pikir-pikir ya udahlah, ternyata kalau ikut klub Pelita Jaya gue bisa latihan, bisa basket, bisa nyelesain sekolah, ditanggung, ada beasiswanya. Tadi gue pikir sampai situ doang, karena kan banyak pemain-pemain yang ya memang salary-nya juga sekarang ya nggak terlalu besar gitu loh. Kalau dibilang apa namanya ya kayak gaji biasa aja, gaji orang-orang standar gitu loh. Tapi ternyata gue jalan beberapa tahun kontrak, kok kalau mainnya bagus bayarannya mahal ya gitu, makin gede ya kalau mainnya makin jago gitu. Penghasilan lu bisa makin banyak ya gitu. Baru di situ gue bilang, gue bisa nih jadi profesi. Gue harus paling jago terus setiap musim. Jadi di situ itu jadi nilai jualan kita buat negosiasi setiap kalau mau kontraknya habis ke klub atau misalnya mau ditarik klub yang lain. Iya. Tadi gue ngomongin gitu. Kalau gue kan emang dari awal basket udah jago soalnya, jadi udah. Gitu. Kalau dia kan dari dulu udah jago. Iya. Kalau dulu kan gue lama-lama kayak Denny Sumargo. Basket sombong. Gue cadangannya dia dulu kan waktu di Pelita Jaya. Waktu gue masuk tuh 2011 dia udah starting 5, gue rookie, ya kan? Tapi sekarang kebalik. Dia berputar. Seneng nih saling menyombongkan diri ya. Iya. Berputar. Sini nggak terima baku hantam tapi ya. Soalnya beda klub. Oke. Tapi kan kalau nggak salah dulu Kelly lo sempet gabung di LA Streetball ya? Iya. Jadi ikutan juga. Gue pernah ikutan LA Streetball-nya waktu seleksi gue pernah ikutan. Yang waktu setelah Kelly, gue ikutan tapi waktu itu gue harus berhenti di tengah jalan karena gue ada cedera. Nah Kel tuh experience yang bisa lo bagiin ke teman-teman apa nih waktu gabung di LA Streetball? Itu ya? Wah itu seru banget sih menurut gue karena di situ gue dapet pengalaman banyak banget. Satu, karena mereka juga mendatangin kayak pelatih dari Filipina waktu itu, terus juga dapat King of Handles itu salah satu streetball dari trainer tapi dari Amerika sana yang trik-triknya tuh keren banget. Dribble itu pokoknya jago banget ya. Itu gue bisa ketemu dia, itu kesempatan yang belum pernah gue dapet karena malah sebelum-sebelumnya mereka datangin udah profesor segala macam. Itu tuh Allen Iverson pernah datang kan? Iya, pernah juga tuh ya dulu ya. Tapi bukan untuk trainer, lebih ke kayak bintang tamu doang ya. Iya. Tamu doang. Nah itu sih makanya gue bilang itu pengalaman, terus gue juga bisa main bareng
anak-anak muda yang akhirnya gue main di waktu itu kebetulan mainnya di mana ya di Berarti kalau anak Taiwan muda gitu lu ya. dari dulu udah tua ya? Hongkong, di Hongkong Itu ya? kan baru berapa tahun Di Hongkong. lalu. Oh iya benar. Di Hongkong kan? Ke Hongkong kan lo? Pas kemana ya? Gue lupa juga. Iya, pokoknya ya situlah ya. Ya, pokoknya secara tidak langsung dia bilang Kelly itu udah tua. Bukan tua, udah sering ulang tahun. Ya lebih halus, gitu. Udah sering ulang tahun. Iya, jadi keren deh, gue pengen. Kalau bisa, kalau ada waktu lagi, depan-depannya gue bakal ikutan lagi sih sebenarnya. Oke, Kalau oke, masih boleh. Tapi memang sebenarnya yang membedakan kalau tadi lo bilang sampai ngedatangi pelatih luar, terus di trainer dari luar, yang ngebedain sama pelatih dalam negeri sama trainer dari dalam negeri tuh, luar negeri itu apa sih? Maksudnya dari sistem mereka melatihnya kah, atau tekniknya, atau apanya gitu? Yang pasti kan ya kita sendiri dari Liga Basket Indonesia pun pasti pemain-pemainnya ya. Maksudnya kita bicara pemain pasti kiblat kita ke NBA segala macam. Gue rasa di negara lain pun pasti kiblatnya ke sana kan. Iya. Nah di Amerika sendiri kan kita tahu emang skill mereka ya di atas rata-rata lah ya. Iya. Nah jadi ya pasti kita kan dapat ketemu langsung sama yang skillnya di atas kita dan kita lihat cara mainnya oke. Ya itu dia, makanya gue bilang ini keren banget gitu loh. Ya bedanya ya gue bukan bedain jelek-jelekin lokal, enggak, pelatih lokal bagus-bagus semuanya. Cuman kan ya ini beda tipe aja sebenarnya. Di sana lebih mungkin kayak tadi yang King Henders itu datang ke sini itu mereka dia tuh dribblenya bagus banget. Kalau di sini kan pelatih emang cara dia ngelatih secara materi, sistem segala macam. Strategi gitu-gitu ya. Oke. Nah, kalau belakangan ini kan kita lagi vakum juga nih, kayak termasuk kalian. Maksud kalian pun vakum untuk berkompetisi, untuk berbasket yang lebih profesional. Kegiatan di luar itu ada nggak yang kalau lo kan kalau nggak salah jual PMP tuh? Wah iya, kemarin sempet gua awal-awal pandemi. Sampai sepedahan katanya, ambil sepedaan bagaimana? Iya, gua pakai yang sepedanya pakai setir gitu ya? Gak Dia bawa kompornya sekali ya, warna pink gitu. Oh, rapi. Iya. Somai ini pemping ya? Iya. Nggak, jadi emang pempeknya kan memang udah jadi kan. Iya. Maksudnya tinggal dimasak doang sebenarnya. Iya. Apa namanya, waktu itu kan emang yang tadi gue bilang awal-awal pandemi itu bener-bener off tuh. Iya. Latihan enggak, ngapain enggak, segala macem. Jadi wah udah deh, daripada gue juga nggak ngapa-ngapain. Stres tuh ya? Tapi bukan gue yang bikin juga sebenarnya, di rumah ada. Tapi ya udah, gue pikir ya udah nggak ngapain, gue iseng aja deh tuh. Jadi namanya Kelly Purwanto Pempek. Oh gitu. Padahal yang bikin bukan dia. Iya. Pakai jual nama deh, jual nama. Iya. Terus pas gue post terus ada yang beli, terus akhirnya banyak juga ternyata yang mau. Banyak bener, minatnya tuh banyak banget. Akhirnya dari situ, oh ya udah, gue terusin aja, gue lanjutin. Nah cuman ya udah, pas udah mulai latihan lagi, udah nggak kepegang deh tuh. Ya udah. Gue pikir lu sempet tergoyah gitu, udah PMP aja kali ya, nggak usah jadi pemain basket ya. Enggak lah, kan passionnya tetap di basket. Tetap basket ya. Kalau kayak apa namanya, basketball academy itu masih juga? Masih, kalau itu masih jalan. Karena kan ya tadi balik lagi ke passion gue emang basket ya. Terus gue juga udah umur sekian ya, pokoknya terus gue udah lebih memikirkan untuk yang generasi nantinya ke depannya buat industri bola basket Indonesia lebih maju lagi. Makanya gue bikin Kelly Basketball Academy. Biar ada penerus-penerus kalian ya. Kalau lu ngapain nih? Selain kalau dia kan jual PMP nih, lu yang beli. Pelanggan tetap. Gue udah pernah nyobain belum sih? Gak tau, Belum ya? Belum kayaknya. Tapi harusnya dia masuk pasti list buat endorse biasa, main teman-teman pemain harusnya gue endorse gratis ya kan. Iya. Post gue PMP Kalau gue kemarin waktu awal pandemi, gue takut banget dari di Jakarta. Iya. Gue lari ke Bali. Oke. Lu terjebak dong di sana dong? Iya. Ya, terjebak gue nggak bisa pulang. Iya kan? Jadi waktu udah boleh pulang baru gue pulang. Iya. Pas gue pulang, ya gue waktu itu klub gue udah mulai masuk latihan virtual yang jadi pakai Zoom meeting. Setiap hari kita harus latihan, dilihatin sama trainernya. Oh, latihannya pakai Zoom gitu ya, virtual gitu. Oke. Apa kayak misalkan penguatan gitu, kayak ya macam-macam lah, push up segala macam, ada beberapa set gitu loh, latihan fisik lah. Itu udah mulai dilakuin. Terus gue juga apa namanya? Atau lu bikin itu aja video looping gitu buat di profile picture yang pura-pura lagi latihan, suara lagi tidur. Kurang ya? Iya kan ada tuh kayak gitu tuh. Paling kalau habis latihan gitu, gue tuh kemarin lagi suka banget main ini games basket ini, apa namanya? PS. Oh, NBA. sampai ikut komunitas, sampai kemarin tuh ikut seleksi timnas basket 2K. Serius loh? Gara-gara ini ya, gara-gara pandemi. Gara-gara pandemi. Tapi emang waktu itu liganya juga sendiri bikin kompetisi itu. Oh ya? Iya. Iya, jadinya akhirnya gue tuh kayak, aku mau nyari barang-barang gaming ah. Kali-kali aja gue habis berhenti main basket, gue Jadi di game. atlet e-sport. Gitu. Ganti Tapi itu ganti nggak atlet. lama, habis itu klub gue udah masuk lagi.
latihan lagi ya. Iya. Iya. Nah kan kalau tadi kalian nggak jauh berkutat sama teman-teman komunitas basket. Tadi mungkin lu sama teman-teman yang juga apa sih nama komunitas gaming gitu kan. Itu kalau pebasket itu ada grupnya nggak sih yang ngobrol-ngobrol di WhatsApp gitu yang walaupun beda klub ya? Ada nggak? Ada ya? Ada pasti ada. Oh iya, yang ngobrol apa Kita biasanya? gibah-gibahin orang gitu. Oh gibahin. Kalau saya gibahin pohon, ngapain gibahin pohon? Pelatih tenang. Kalau dulu grupnya kalau hari Sabtu pasti udah ada yang ngechat duluan, kuy cabut. Iya. Oh dulu kalau belum pandemi. Sabtu kan libur kan, nah itu waktunya kita refreshing kan. Iya. Kalau berarti libur kompetisi itu Sabtu dulu ya? Enggak, Maksudnya? kita libur latihan tuh biasanya cuma hari Minggu. Hari Minggu. Sabtu pagi masih latihan. Bisa latihan. Jadi Malamnya tapi bisa jalan-jalan. Sabtu sore kita bisa jalan, gitu. Iya. Minggunya libur. Ada foto-foto ini nggak? Foto-foto barbuk gitu? Pasti banyak tuh ya. Iya. Ya kan mulai menyambung obrolan tadi kan di dalam dan di luar lapangan. Oh iya benar. Ini ternyata kalian cocok di sini ya dalam bentuk barbuk ya. Tapi gini, ini gue mau kasih tahu kalau misalkan lo ada di grup gibah tadi, grup gibah pebasket gitu kan atau satu klub ya kan. Ini gue bakal kasih tahu lo bisa nambahin koleksi stiker WhatsApp lo. Jadi LA Lights lagi ada campaign di stikerin aja. Nih tuh di belakangnya Daniel tuh tulisannya di stikerin aja. Dengan stiker-stiker WA yang keren pastinya. Jadi buat dapetin cara gampang banget. Lo tinggal scan aja barcode yang ada di layar nih, mungkin buat teman-teman yang lagi nonton, tinggal scan aja barcode yang ada di layar yang mungkin lo nonton di TV, di HP, di tab lo. Nah, ada di situ ya kan. Nah, lo klik linknya, nanti otomatis lo akan masuk ke WA-nya di stikerin aja. Nah, nanti lo tinggal ketik aja, gue minta stikernya dong, nanti tinggal di send atau di enter, langsung dikirimin stikernya dan lo cukup add to favorit, abis itu stikernya langsung bisa lo pakai. Nah, lo coba deh chat-chatan pakai stiker, di stikerin aja, dan dengan stiker-stiker tersebut lo bisa mewakili ekspresi lo waktu lo ngobrol di WhatsApp grup lo gitu. Laksanakan. Nah, Bisa kita coba. Nah, itu juga ada stiker laksanakan. Gitu. Stiker ngodein lo ada nggak? Kuy cabut. Nah, tinggal Kelly balas laksanakan. Iya. Bisa tuh Kel. Iya. Keren. Ini kalau misalkan gua googling gitu kan Daniel Wenas, pasti yang berhubungan sama cewek-cewek cantik. Kalau Kelly? Kalau Kelly sama cowok-cowok. Nggak kalau Dan. Jadi maksudnya lu merasa terganggu nggak sih? Mungkin juga kalau Kelly kan pembasket itu identik juga sama cewek-cewek juga kan. Pasti kalau pembasket gampang banget dapetin cewek nih. Gitu. Image yang terbentuk seperti itu mengganggu kalian nggak sebagai seorang atlet? Lo tau kan guru gue siapa? Siapa? Ya kan gue main sama dari rookie kan gue main sama dia. Oh. Wow. Yang ngajarin nih biasanya ya. Iya. Tapi gue seneng sih kalau sekamar sama Daniel. Kenapa? Soalnya kalau lagi di luar kota gitu sekamar sama Daniel dapat banyak makanan, banyak yang lain soalnya kan. Itu. Lu suka disuruh keluar dulu nggak? Kan bisa pindah kalau kita. Soalnya makanan banyak nih, gitu. Soalnya ada makanan prasmanan. Kita inilah simbiosis mutualisme. Ya begitulah tapi ya. Tapi maksudnya kalian ngerasa gak image itu bener-bener ada, memang ya pebasket gampang dapetin cewek. Dari dulu mungkin cita-cita kalian, aku mau jadi pebasket karena biar bisa dapetin cewek gampang. Jujur aja gue dulu waktu SMA ya. SMA kayak gitu ya? Waktu SMA karena gue kan suka banget olahraga, gue suka banget bola, suka banget basket. Dulu gue waktu SMA 3, gue sekolah di SMA 3 Jakarta. Itu basketnya terkenal juga tuh ya kan? Itu gue main di tim futsal juga sama tim bola. Oh. Jadi semua gue main, tapi gue akhirnya gue cheerleader juga berarti? akhirnya gue fokus ke basket ya, kalau gue main basket nih, cewek-cewek cakep-cakep nih pasti nih gitu. SMA 3 kan, cewek cakep. Dan terkenal pula. Iya, di gitu. sekolah-sekolah lain gitu juga kan. Tapi lama-kelamaan ya hal-hal yang kayak gitu cuma kayak jadi apa namanya ya kalau dapet cewek cakep ya udah. Puji Tuhan gitu, tapi kita nggak mikirin itunya gitu, kita mikirin basketnya sebenarnya. Basket itu kan karena ya kalau lu profesi lu jadi pebasket, tapi misalkan lu jadi pebasket yang biasa-biasa aja, terus apa namanya, ya susah juga lu mau dapetin cewek cakep. Mau lu seganteng apa kalau misalkan lu juga, misalkan kalau emang lu menjalankan olahraga basket, terus lu juga biasa-biasa aja kan lu malu sendiri. Iya. Harus dibandingin sama prestasi gitu ya. Iya lu nggak jago lu, gitu, ganteng doang gitu.
tapi nggak bisa main basket gitu. Iya, gitu kayak gitulah. Gimana kalau Bung Kelly mungkin tanggapannya? Ya kalau Biar guru gue yang berbicara. Enggak, maksud gue kalau bicara soal image kan emang dari dulu ya, karena yang kita tahu anak basket tuh dicapnya kayak identiknya ya itulah ya, banyak cewek, playboy segala macam. Ya sekarang ya balik lagi ke si pemainnya sih sebenarnya tadi kan oke tuh, maksudnya kayak dia bilang ya sebenarnya kita lebih pentingin prestasi, cuma kalau ada ya tadi itu ya bonus aja. Oke. Iya kan? Bonusnya banyak nih. Banyak nih. Makanya, jadi lebih fokus di prestasi dulu sih menurut gue. Iya. Nah, Karena kalau berprestasi bisa dapat bonus itu. Oh iya benar. Bonusnya banyak ya, bonus dari klub, dari luar klub juga. Oke. Oh, itu bonus dari klub sama dalam klub ya. Dalam klub ya. Tapi kalau ya tadi misalkan kalau gue googling Daniel Wenas pasti itu seputaran hubungan asmara atau cinta lo sama cewek-cewek ya kan. Dan kayak misalkan juga lo misalkan Kelly juga diomongin, ih Kelly kan sekarang sama cewek ini segala macam itu kan terganggu nggak sih dengan image seperti itu, maksudnya dengan berita-berita seperti itu, karena kalian jatuhnya jadi kayak apa ya, jadi kayak selebritis, public figure, artis. Nah gimana? Kalau gue sih itu udah jadi konsekuensi. Ya namanya lo jadi atlet itu kan menghibur, entertainer jatuhnya. Secara tidak langsung bisa dibilang ya public figure. Gitu loh, atlet di luar negeri pun jadi public figure, nggak cuman diperhatikan orang juga. Iya, gitu ya. Lu pasti diperhatikan orang. Jadi ya yang penting kalau gue sih ya fokus sama yang lo lakuin aja. Anggap aja itu ya omongan-omongan bisikan-bisikan yang ya kalau bagus lo dengar, kalau nggak bagus ya lo nggak usah dengerin gitu. Jadi kalau menurut gue memang ya itu konsekuensi kita jadi atlet sih. Pasti. Apalagi kalau misalkan jadi atlet yang sukses, banyak yang nggak suka. Terus apalagi lu cowok, atlet basket, jago, ganteng, ceweknya cantik. Wah, cowok-cowok pasti banyak yang nggak suka. Iya sih. Apalagi misalkan cowoknya punya ceweknya ngefans banget sama lu. Wah, pasti sensi. Iya, benar. Tapi ya konsekuensi aja biasa. Berarti tapi sampai saat ini nggak ada ya? Maksudnya hal-hal yang tersebut yang mengganggu kalian itu nggak ada ya? Kalau gue sih nggak pernah mengganggu ya, yang kayak gitu-gitu. Maksudnya bener-bener nggak ada yang kayak bikin lo nggak konsen tanding atau apa gitu-gitu? Enggak. Berarti aman-aman aja sampai saat ini ya? Oke. Nah, kalau kita ngomongin juga kan, ini ada pebasket sombong tuh, ya kan, teman kalian Denny Sumargo, ya kan, yang di akhir karirnya, dia malah jadi konten kreator. Kalau kalian sendiri udah sempet mikirin belum sih, nanti kalau misalkan gua pensiun mau ngapain gitu, udah kepikiran belum? Kelly udah ada tuh. Apa? PMP? Banyak deh Kelly Academy. Oke. PMP. Bisa jadi restoran PMP terbesar kan di Cirende. Iya, boy. Minimal di Cirende ya. Terus apalagi kan YouTube ini juga jalan. Oh, YouTube juga lagi jalan. Kalau gua ada mengarah sih ke sana. YouTube gua juga sempat jalan, tapi emang gua orangnya kalau lagi di dalam udah mau masuk ke season gitu, gue suka agak nggak fokus untuk kerjain itu. Jadi gue langsung fokusnya tuh 100% ke basket. Takut yang itu juga nggak kepegang. Kalau gue sih udah punya macam-macam. Sebenarnya gue juga punya, dulu kan gue punya background jadi sportcaster juga, which is gue suka. Ya gue sih paling mengarah-mengarah, tapi yang nggak jauh-jauh dari sport sih tetap. Oke, jadi memang tidak bisa lepas dari sport, terutama dari basket gitu ya. Iya. Berarti memang udah dipersiapkan gitu ya kan. Udah kepikiran nggak kapan kira-kira gue mau gantung sepatu gitu segala macam? Ya aduh, jangan tanya gue, ini sebelah gue dulu. Ini sebelah gimana? Ini sebelah gue dari beberapa tahun lalu udah gue tanya. Sepatu. Itu udah pertanyaan banyak banget sih sebenarnya yang nanya-nanya. Kapan lu? Tapi salut sih sama dia. Maksudnya dengan umurnya segini dia masih bisa main dengan gayanya seperti Kelly Purwanto main gitu loh. Paling ya cuman kalau dulu dia bisa ngedang, sekarang udah nggak bisa ya, sadar lah umur gitu kan. Tapi ya bisa jadi lebih efektif juga mainnya. Dan kalau gue tanya, kayak lu mau main sampai umur berapa sih? Emang kenapa sih kalau gue main basket sampai umur 40? Gitu. Jadi kalau gue prinsip gue gini kan, balik lagi ke passion gue basket. Terus selama gue masih bisa berkontribusi buat tim, dan selama tim ada yang membutuhkan gue, ya kenapa enggak gitu kan. Kecuali kalau emang bener-bener, Tuhan udah nggak ngizinin nih, udah lu nggak main, lu udah nggak bisa main lagi, entah itu nggak kuat kah atau kenapa kah, ya udah waktunya berhenti. Tapi selama gue sekarang gue masih bisa, ya udah gue jalanin terus gitu. Kalau kita sempat kepikiran nggak kalau misalkan pensiun nanti jadi pelatih basket? Iya, kita lanjut ke Kelly Basketball Academy tadi. Gue lebih sekarang gue lebih kayak fokus ke situ dulu karena
pas gue buka Kelly Basketball Academy ini ternyata emang antusiasnya tuh bagus banget, banyak banget peminat-peminat anak-anak kecil tuh dari umur 4 tahun 5 tahun tuh yang udah senang main basket. Sebenarnya gitu. tuh mama-mamanya mau datang lihat Kelly. Akal-akalan montir, akal-akalan montir. Emang dia udah visioner ya. Gimana caranya gue ngumpulin ibu-ibu muda di satu tempat bikin sekolah basket. Iya. Tahu banget gua. Iya. Terus tinggal tawarin, ibu ini udah pada makan pempek. Visioner, iya, benar. Tinggal nanti, besok ada bintang tamu yang ada Daniel Wenas. Wah, makin rame lagi. Salah satu agenda gue. Itu caranya begitu dia. Iya. Datang-datangin teman-teman gue yang di basket ke Kelly Basketball Academy. Gua mengundang Mama muda. Gitu loh. Iya. Terus kalau kalian kan ya tampang ada ya kan. anjing kalau nggak ada rata dong. Maksudnya ganteng gitu sebagai laki-laki ya kan. Dan lo sebagai atlet juga punya skill gitu ya. Ya tadi lo bilang tadi kan bisa dikenal sebagai public figure dan seleb. Ini tanggapan kalian tuh gimana? Mungkin bisa ngasih motivasi juga ke teman-teman yang lagi nonton. Kalau gue ya dibilang seleb mungkin lebih pasnya public figure sih. Iya. Tapi selama dua-duanya bisa dilakuin, gue sih nggak masalah. Yeah. Tapi memang kalau sekarang kan gue lebih fokus ke basket. Kayak misalkan gue dulu ditawarin jadi komentator NBA, jadi pembawa acara olahraga gitu. Gue ambil itu. Okay. Memang selalu gue ambil. Tapi selama jadwal itu nggak bentrok gitu ya? Iya, nggak ganggu jadwal basket gue lah. Jadi kalau memang dua-duanya bisa dilakuin ya let's do it aja bro. Oke, jadi jalanin aja tuh, let's do it aja tuh ya? Iya dong. Kalau dari Kelly Purwanto, seorang Kelly, let's do it-nya seperti apa nih? Kalau gue lebih ke ya selama lo happy jalaninnya, lo senang dan itu nggak merugikan orang lain, ya let's do it. Let's do it, Gitu loh. oke. Karena kita kan nggak bisa menyenangkan semua orang kan. Iya. Pasti ada aja tuh namanya haters segala macam pasti ada aja. Tapi selama lo nggak mengganggu orang dan nggak merugikan orang lain, let's do it. Oke, let's do it aja. Oke, kalau gitu dari Kelly sama Daniel nih, apa ya harapan lo untuk dunia basket terutama di Indonesia? Gue dulu ya. Oke. Semoga ini didengar sama pelaku-pelaku industri basket. Ya. Itu pelaku industri apa aja sih yang melibatkan? Pelaku industri basket ya semuanya, owner, owner klub, regulator klub, regulator liga, oke. terus pemain-pemainnya juga. Kalau gue kepengen banget industri basket ini jadi industri yang besar gitu. Oke. Industri yang menguntungkan, yang profit gitu loh. Karena kalau industrinya selalu rugi, kita juga sebagai pemain pasti kita akan ya segitu-segitu aja gitu loh. Sedangkan caranya untuk membangun industri basket ini untuk jadi lebih maju adalah semua aspeknya harus diperhatiin. Betul. Yang paling penting klub sama pemain itu adalah aset gitu loh. Nah klub sama pemain ini kalau menurut gue selalu yang kayak tadi gue ceritain banyak masalah tentang kesejahteraan pemain, banyak yang disepelein, masalah kontrak dan pemain-pemain juga jangan sampai buta kontrak gitu. Gue pengen industri ini jadi industri yang maju dan pemain-pemainnya semua sejahtera. Kalau bisa memang kan kita pakai pemain asing dulu ya. Kalau bisa kemarin sempat ada berita, wah sekarang pemain lokal banyak yang harganya lebih mahal daripada pemain asing. Bagus, which is great. Berarti pemain lokal kita sudah dihargai. Betul. Gitu. Nah, gue pengennya semua pemain lokal kita semua bisa seperti itu. Dan industri basket kita maju jadi profesi yang mama-mama muda yang tadi mau datang ke Kelly mau bikin anaknya jadi atlet basket. Betul. Karena sekarang banyak yang bilang gini, misalkan kayak ibu-ibu muda nih, anak gue mau main basket, udah tapi nanti sampai SMA aja ya, nggak usah jadi atlet basket. Nggak usah jadi profesi gitu Nggak usah jadi profesi, soalnya atlet basket kan begini, cuman sampai umur segini, bayarnya cuman segini. Mindset itu yang harus kita rubah. Betul. Supaya stigma sehal. Stigma itu harus kita rubah supaya ya orang-orang mama-mama muda tadi ya mau anak-anaknya jadi atlet basket. Karena gue sendiri punya pengalaman teman-teman gue di SMA 3 tuh jago banget semua. Tapi ya lo tahu anak SMA 3 Jakarta, tinggal di Jakarta, ya mereka nggak memilih itu jadi profesi. Gitu. Padahal mereka punya potensi yang luar biasa yang bisa bikin basket Indonesia jadi lebih maju dan bisa jadi lebih jago. Betul. Karena faktor tadi ya. Faktor tadi orang tuanya yang settle terus dia bikin jangan
jadi dokter aja atau jadi ini aja gitu loh. Karena tadi dari Karena kan banyak profesi, industrinya banyak profesi yang lebih menjanjikan dari profesi basket sekarang. Karena profesi itu belum industri basket ini belum sebesar industri sepak bola mungkin gitu. Nah, kalau dengan seperti udah sampai kayak pemain bola kan pembayarannya udah luar biasa gitu loh ya. Kita dari pelaku basketnya sendiri, khususnya gue pengen banget basket tuh bisa jadi olahraga kayak gitu di Indonesia gitu. Ya udah kalau nggak bola basket tendang aja, ya main bola. Sama biar. Betul. Yang penting saya tapi adalah itu tadi kesejahteraan pemainnya dulu. Betul. Karena kalau lu pemainnya nggak sejahtera, misalkan ada kasus pemain ini nggak dibayar atau apa ini itu, ya lu jadi orang tua juga pasti kan, ntar anak gue jadi atlet basket terlantar gitu. Nah itu yang harus dibuang. Dan liganya tuh harus benar-benar ngatasin masalah itu. Jangan sampai ada permasalahan seperti itu di liga, karena itu udah pasti kalau ada yang kayak gitu, ya gue kalau punya anak juga kalau gue bilang liganya masih kayak gitu, ntar lu nggak dibayar main di sini, gue yang stres. Jadi orang tua gitu. Orang tua pengen anaknya sejahtera gitu ya kan. Nah stigma yang tadi lu bilang tadi, kalau orang tua sudah bisa berpikiran bahwa oke, anak basket nih bisa jadi anak basket bisa jadi profesi, jadi hobi, menghasilkan, jadi orang, baru industri itu maju. Ya sama kayak gue bisa punya radio dulu kan dipandang sebelah mata, ngapain punya radio kan sampingan doang, tapi sekarang bisa nih. Nah ini tugasnya adalah mungkin industri basket tuh harus bisa menghapus stigma-stigma tadi gitu ya. Nah kalau dari Kelly gimana Kel? Udah panjang banget sama itu tadi. Semua dijelasin sama Daniel. Ya maksudnya nggak jauh, maksudnya pasti ya Gue sebagai pemain, gue pengen ya diperhatikan kesejahteraannya pasti. Semua pemain pasti pengennya seperti itu. Karena ya tadi kita jangan sampai merusak ibaratnya generasi yang nanti bakal gantiin kita nih, ibaratnya ke depannya itu yang bikin malas. Jadi, gue malas jadi pemain basket kan, kita nggak mau seperti itu. Apalagi kayak tadi gue bilang, LA Streetball ini kita bisa sampai kemana-kemana ke luar negeri juga. Itu kan berarti kita bisa bawa nama Indonesia juga kan. Nah, maksud gue jangan sampai nanti ke depannya nggak ada yang kayak gitu-gitu. Taruhlah bukan gue bilang nggak ada, maksudnya ya orang udah males gitu karena mikirnya tadi Daniel bilang, gue main basket ngapain, nggak sejahtera ibaratnya, gue nggak dapet apa-apa segala macam. Nah kita jangan sampai kayak gitu loh, karena ya tadi kita bisa di basket itu semuanya kita bisa bawa nama Indonesia, kita bisa membagikan orang tua segala macam, pokoknya gitulah. Apa yang di basket itu bisa dapat apa aja sebenarnya gitu. Makanya gue pengennya lebih diperhatikan lagi kesejahteraan pemain basket. Kalau misalkan dapat sampingan dari basket kan ada orang yang bilang kayak, lu mau enak udah pada ganteng lah gua. Misalkan tampang gue nggak kayak kalian, tapi gue juga nggak jago basket. Ya udah bener lo nggak sama ngapa-ngapain di rumah aja kalau gitu. Iya main PMP aja kalau jadi karyawan Kelly ya kan. Semoga Kelly jadi bos PMP, dia bisa membantu merubah basket Indonesia. Betul. Bisa jadi sponsor jadi sponsor liga. Kalau pensiun. Iya. Tapi lo kapan? Belum kan? Tetap coba tanyain kapan mau pensiun. Ini gue dari kemarin juga main nanya gitu. Lo masih mau berhenti? Belum lah. Lo tau kan sih ada hashtag No Kelly No Party? No Kelly No Party. Age is just a number kalau katanya. Iya, betul. Tapi apa kalau kalau lo kan beda klub deh, ya kan? Kalau Kelly seganggu apa nih? Seganggu apa sebagai saingan nih? Dulu sih ganggu. Ya. Kalau sekarang ya bisa lihat lah di YouTube. Gue kasih kesempatan yang muda. Oh iya benar. Karena emang lo fokusnya ke yang ibu-ibu muda. Oke, terima kasih Kelly Purwanto dan juga Daniel Wenas. Kita doakan semoga apa yang lo tadi harapkan buat dunia basket semoga bisa kesampaian. Terus kalau misalkan kalian punya proyek-proyek di luar basket lancar juga, dan yang penting adalah sehat ya. Dan keadaan cepat membaik, jadi bisa ketemu lagi sama teman-teman yang suka nonton basket, fans-fans atau pendukung tim kalian bisa nonton lagi gitu sih. Ya udah kalau gitu yang pasti jalani apa yang lo mau. Kalau tadi kata Kelly juga kata Daniel, pokoknya jalanin aja, nggak peduli kata orang, pokoknya let's do it aja gitu ya. Oke kalau gitu Adit Insomnia pamit. Kelly Purwanto juga pamit ya? Apa lo mau di sini aja? Kelly Purwanto pamit. Mau di sini aja, lu juga sini aja? Gue juga pamit. Cabut, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi di podcast Laki-Laki. Ciao!